Pria itu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menyadari. Pasukan khusus datang untuk mengepung dan menekannya. Namun dia berinisiatif untuk menghidupkan teleponnya. Sengaja mengungkapkan lokasi Anda kepada lawan. Benar saja, para prajurit segera menerima kabar tersebut. Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap area di mana pria tersebut berada. Namun mereka tidak akan pernah membayangkannya. Targetnya kini tersembunyi di bawah kaki mereka. Dan pada saat itu, seorang tentara menemukan ponsel tergeletak di samping pohon. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada kapten. Tanpa diduga, sang kapten sedang bersiap untuk melapor ke markas. Layar ponsel tiba-tiba menyala. Berbaringlah, cepat. Bom itu tiba-tiba meledak. Mereka sangat terkejut, memanfaatkan tabir asap. Chris dengan cepat melompat keluar dan menghabisi seorang tentara. Tanpa berkata apa-apa, dia menyambar ranselnya. Lalu cepat lari, buang baterai yang mengalami korsleting kemana-mana. Karena hal ini dapat menimbulkan banyak sinyal sumber panas yang berbeda, sehingga membingungkan pelacakan satelit komando. Namun rencananya segera diketahui oleh pasukan khusus. Musuh mengejar ke arah dia melarikan diri. Melihat kedua sisinya hanya berjarak 100 meter. Jika dia tidak bertindak, dia akan dikepung oleh musuh. Chris memandang ke depan ke jalan menuju puncak gunung. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku, detik berikutnya. Dia bergegas ke tempat tinggi meskipun ada peluru yang datang. Namun begitu dia mencapai puncak gunung. Siapkan senapanmu dan berbaring. Jari yang memegang pelatuk dilepaskan. Orang-orang di depannya adalah mantan rekan satu timnya. Bagaimanapun juga, Chris masih belum bisa bergerak. Segera pasukan khusus berjalan di sepanjang tebing. Namun yang tersisa hanyalah sebutir peluru. Apa artinya? Artinya dia bisa saja menembak mereka kapan saja. Pikirkan ini, setiap orang merasa sangat tidak nyaman. Dan Chris, yang membiarkan mereka pergi. Menggantung di tebing 90 derajat dengan susah payah. Dia bersiap menggunakan tangan kosongnya untuk mendaki gunung. Melarikan diri dari tempat-tempat yang mereka anggap paling kecil kemungkinannya untuk terjadi. Namun karena lengannya pernah dipukul dan terluka sebelumnya, akhirnya tanpa sengaja terlepas dan terjatuh. Untungnya, letaknya tidak jauh dari tanah. Chris baru tidak terluka parah. Senja, hujan deras kembali turun di pegunungan. Chris mendengarkan melalui radio yang dicuri. Komando tersebut menghentikan pesawat pengintai di pegunungan. Pasukan khusus juga menerima perintah evakuasi. Tunggu hingga hujan reda sebelum melanjutkan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Namun tiba-tiba radio menyala. Panggilan ke pasukan khusus. Mereka mengenal Chris, bukan teroris yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Juga tidak ingin menjadi musuhnya C. Melanjutkan kebuntuan tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Hanya berharap mereka bisa menegosiasikan perdamaian dengannya. Ketika tugas selesai, tugas itu selesai. Apa misimu? Kirim semua orang yang membunuh keluargaku ke neraka. Kapten itu diam. Dia tahu apa artinya kehilangan keluarganya. Besok, pasukan khusus memasuki pegunungan lagi. Mereka menemukan darah Chris. Mereka mengira dia terluka parah dan tidak bisa lari jauh. Jadi sebuah pesawat pengintai dikirim untuk mencari daerah terdekat. Dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa dia berada di puncak gunung. Chris segera mengangkat senjatanya. Tembak jatuh drone tanpa ragu-ragu. Namun dia tahu posisinya telah terungkap. Penanggulangan harus dilakukan sekarang. Dia mengambil bom dari ransel yang dia ambil, kubur semuanya di tengah gunung. Bersiaplah untuk menggunakan metode ini untuk mengusir pasukan khusus. Tapi hanya setengah jalan menuju ke sana. Anggota tim menyentuhnya. Semuanya kembali. Suruh anak buahmu mundur. Semuanya kembali. Sang kapten melirik ke arah lereng gunung. Dia segera memerintahkan anak buahnya mundur. Namun saat ini, tim lain juga menyerbu dari sayap. Melihat bahwa saya tidak punya jalan keluar. Wajah tersenyum manis Putri Chris muncul di benaknya. Dan pelukan hangat dari istrinya. Dan semua saudara baik yang hidup dan mati bersamanya. Memikirkan kerabat dan teman. Semuanya dibunuh oleh 3 Laksamana. Matanya tiba-tiba menjadi bertekad. Tidak. Gunung itu runtuh seketika. Batuan dan tanah mulai meluncur ke bawah. Setelah debu mengendap, Chris berjuang untuk bangkit dari gundukan itu. Bersiaplah untuk pergi. Namun dia melihat seorang tentara terkubur di dalam lumpur. Dia segera menarik orang itu keluar. Juga lakukan pertolongan pertama. Sampai lawannya sadar kembali. Dia pergi sebelum anggota kelompok itu tiba. Tidak lama kemudian, teman Lizzie melihatnya di berita. Ada informasi tentang tanah longsor. Dia pikir Chris mungkin terbunuh dalam kecelakaan itu. Dia memegangi kepalanya dengan sedih. Dia hanya ingin menangis dengan keras. Hei, bukankah aku memintamu pergi? Ya Tuhan, Lizzie memeluk Chris dengan penuh semangat. Persahabatan lama di medan perang membuat keduanya menjadi sahabat hidup dan mati. Melihat temanmu kembali dengan selamat, dia menitikkan air mata kebahagiaan. Tapi tidak ada waktu untuk istirahat. Mereka segera bergegas ke lokasi selanjutnya untuk melaksanakan rencana balas dendamnya. Di dalam pesawat terbang, Lizzie membantu Chris mengobati lukanya.
Chris kemudian bersenjata lengkap, melompat keluar dari pesawat. Saat ini, Ryan sedang duduk dengan nyaman di pantai. Menunggu rekannya Chris membalas dendam. Namun ketiga Laksamana tidak bisa lagi duduk diam. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Chris bisa mati dengan mudah. Cox yakin mereka harus segera mengungsi secara taktis. Namun Laksamana Pilar membantahnya. Jangan bilang hanya ada satu kapten SEAL kecil. Bahkan ketika seluruh tim SEAL muncul, itu bukan tandingan 5.000 tentara angkatan laut di bawah komandonya. Namun, dia akan segera membayar harga atas kesombongannya. Karena Chris punya rencana yang sempurna. Malam itu, Cox ingin melarikan diri bersama istri dan anak-anaknya. Dia tidak tahu bahwa peralatan pengawasan telah dipasang di rumah tersebut. Dia baru saja mengemasi tasnya dan siap berangkat. Detik berikutnya, Ryan menghentikannya di depan rumah dan sisi lainnya. Laksamana Hitam meminum minuman terakhirnya di bar, jalan santai untuk bersiap pulang. Saat dia berbalik dan melihat sosok di belakangnya, apa yang akan kamu lakukan? Chris tidak menjawab, yang langsung menyerbu lawan. Keduanya berjuang di jalan. Di luar dugaan, ketiga direktur berkulit hitam itu bukanlah orang biasa, dia dengan cepat menang. Untungnya, Chris memulihkan situasi dengan pukulan backhand. Kemudian gunakan kekuatan yang kuat. Patahkan lengan lawan secara langsung. Kemudian manfaatkan momen ketika dia kesakitan dan tidak bisa menahan diri. Ambil obat penenang dan suntikkan ke tubuh dokter hitam. Tunggu sampai dia bangun. Telah diikat pada sepotong kayu apung yang tebal oleh Chris. Tahun itu ketika dia bekerja sebagai sipir penjara. Beginilah cara dia melatih rekan-rekannya. Namun kini dia sudah lama melupakan niat awalnya. Dia rela membunuh rekan satu timnya untuk menerima hadiah besar. Saat melakukan pelatihan dasar peledakan bawah air, kami tidak harus menanggung beban ini sendirian. Ke kiri dan ke kanan kami. Selalu punya teman. Jika temanmu adalah rekan satu tim, teleponlah mereka. Di mana rekan satu timmu? Sipir kulit hitam akhirnya mengkhianati rekan-rekannya. Sekarang dia harus berjuang sendirian. Perlahan-lahan tenggelam ke laut dan kehilangan kekuatan fisik. Berikutnya giliran Cox. Dia memohon pada Chris untuk melepaskannya. Karena dia masih punya keluarga. Saya juga punya keluarga. Rekan satu tim saya juga punya keluarga. Atas apa yang suamimu lakukan terhadap teman-temanku. Downey tidak sempat melihat bayinya yang baru lahir. Tampaknya sudah terlambat untuk bermain kartu keluarga sekarang. Tapi Chris masih memberinya kesempatan. Ikuti saja permintaan Anda. Dia berjanji akan melepaskan istri dan anak Cox. Apakah kamu bersedia melakukannya? Saya akan melakukannya. Oke. Tidak lama kemudian, Cox memberi lampu hijau, pergi ke kantor Pilar. Tapi dia terus melihat arlojinya, sampai akhir waktu. Kemudian dia gemetar dan mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada orang lain. Pada saat ini, jenderal yang sombong itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Chris ada di ujung telepon. Pilar dengan bangga memarahinya. Katanya dia tidak akan berani melakukan apapun. Karena Chris selalu menjadi pengecut. Sebuah tambang Claymore memiliki 700 bantalan. Jika ada 2 ranjau yang ditujukan padanya, ada juga 1.400 bantalan. Setiap 100 ikan akan mewakili SEAL yang telah dia bunuh. Pilar bingung, sampai Cox membuka resletingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat itulah dia menyadari bahwa bencana akan datang. Laksamana Pilar tiba-tiba panik. Dia dengan cepat berbisik kepada Chris untuk tidak bersikap impulsif. Dan dikatakan ada orang lain yang terlibat dalam hal ini, jika dia meninggal. Dia tidak akan pernah tahu siapa yang terakhir. Namun Chris tidak tergerak, karena sejak hari sebelumnya, dia baru saja menerima kabar dari reporter wanita. Dia sudah tahu siapa yang mengizinkan pengujian manusia pada RD-4895. Lorraine, Menteri Pertahanan saat ini, hanya untuk melihat Chris menekan tombol aktivasi tanpa ragu-ragu. Kedua Laksamana itu langsung berubah menjadi abu. Saat ini, hanya orang terakhir dalam daftar yang tersisa. Lorraine mengetahui situasinya dengan sangat baik. Dia segera melarikan diri ke rumahnya yang aman, dan membentuk pasukan pertahanan yang padat. Awalnya berencana menangkap kura-kura di dalam vas. Tapi dia masih meremehkan tekad Kapten Seal untuk membalas dendam. Malam berikutnya, Chris menyelam ke laut dengan mengenakan pakaian selam. Tanpa menyadarinya, saya telah menginjakan kaki di pulau terpencil tempat Lorraine berada. Ryan menempatkan senapan sniper di mercusuar tidak jauh dari sana. Dengan perintah Chris, dia meledakkan kapal pesiar di dermaga dengan satu tembakan. Musuh langsung berada dalam kekacauan. Bergegas ke dermaga untuk memeriksa situasi. Chris di bawah kanopi yang kasar. Cepat mencapai rumah persembunyian. Saat Anda sampai di pintu, dia meledakkan mobilnya dengan satu tembakan. 2 penjaga hendak membuka pintu untuk memeriksa. Siapapun yang berlari lebih dulu akan membangun kuburan di tempat. Orang-orang di belakang buru-buru mundur ke rumah untuk berlindung. Tetapi jika Anda hidup kurang dari 10 detik, Anda akan menerima peluru. Chris naik ke atas. Dia dengan hati-hati melemparkan bom asap. Kemudian beralih ke lingkup pencitraan termal, lalu secara bertahap pindah ke dalam. Lorraine panik saat mendengar suara tembakan. Dia segera mengirim pengawalnya untuk membantu.
Tapi ini jelas merupakan keputusannya yang paling bodoh. Pria berjanggut itu hanya ingin berlari keluar dan menembak. Lien terkena ledakan bom yang menyebabkan telinganya berdenging. Tapi dia tetap bergegas maju tidak peduli situasinya. Setelah melalui banyak kesulitan, dia mampu menemui Chris. Tapi detik berikutnya, dia menderita pukulan di kepala. Segera dia dibawa ke barat untuk menemui neneknya. Orang lain sangat pengertian, melihat semua rekan satu timnya bersikap dingin. Dia terus memilih menyerah. Chris mengangkat senjatanya dan memerintahkan dia untuk membuka pintu keamanan. Buka pintu. Tidak ada penjaga di sekitar Lorraine saat ini. Dia tercengang saat melihat Chris. Reporter wanita itu dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa Menteri Pertahanan tidak dibayar. Jumlah akhir telah dibayarkan di rekening agen Chia, tapi Chris tidak peduli. Karena apapun yang terjadi, Lorraine adalah penggagas proyek pengujian manusia. Lorraine tahu dia akan mati. Untuk melindungi martabat politisi, dia mengangkat pistolnya dan memilih untuk bunuh diri. Tidak. Tunggu hingga pasukan khusus tiba. Satu-satunya yang tersisa di ruangan itu hanyalah tubuh Lorraine, 3 minggu kemudian. Chris muncul di kapal pesiar Ryan, tapi kali ini, kedua belah pihak tidak lagi menikmati pertemuan satu sama lain. Karena melalui penyelidikan, Chris menemukan dalam daftar yang diberikan Ryan kepadanya. Satu perusahaan hilang, dan penerima manfaat dari perusahaan ini adalah Ryan. Dia tidak pernah berpikir dia akan membunuh Ryan, karena Ryan adalah saudara yang baik baginya. Saya perlu mendengar penjelasan Anda. Laksamana bersumpah, maka hidup kita tidak akan bertahan lama. Katakanlah Anda dan orang-orang Anda sama-sama menderita tumor. Saya berpikir untuk membiarkan mereka mati di medan perang dan mati saat bertugas. Ini lebih baik daripada mati di ranjang rumah sakit. Tapi Ryan bersumpah pada Chris. Kematian istri dan anak perempuan Chris tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan setelah mengetahui kematian mereka, dia juga menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Berusaha mati-matian untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Dan dia juga bersedia membayar harganya dengan nyawanya. Setelah berbicara, keduanya menitikkan air mata. Namun Chris akhirnya mengangkat senjatanya. Terakhir, dia sekali lagi mengeluarkan daftarnya. Semua nama telah dicoret pada saat ini. Chris membalik ke depan. Dia mencium lukisan putrinya untuk terakhir kalinya. Hilangkan semua kebencian dan keinginan untuk mendapatkan kembali keadilan. Turun ke kedalaman yang tak berujung.